Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Afia Gucibuya, Ambo Channel Pademangan Afian News. Apa kabar saudaraku, sahabatku? Salam sehat selalu, salam buat keluarga. Tetap bersemangat, salam dari Ambo, salam Taraga, selamat Baswo, Rancak Banang. Oke, 009 Pademangan Barat. Maaf ya. Siap. Saudaraku, sahabatku, berjumpa lagi bersama kami pagi hari ini. Kami berada di kantor Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, yaitu dalam rangka mengikuti acara kegiatan peningkatan pemahaman sistem deteksi dini, yaitu di ruangan Patailah lantai 2 gedung Wali Kota Administrasi Jakarta Utara. Acara ini langsung dibuka oleh Wakil Wali Kota Jakarta Utara. Yuk ikuti cuplikan pendek kami. Narasumber adalah Bapak Hendro Setiadi. Yuk kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu yang di sana menghadapnya ke sini Bu, karena suaranya di sini. Pertama dan paling utama tentunya kita memanjatkan puji syukur atas limpah rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya diberi kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan tugas yang kita emban masing-masing. Yang terhormat Pak Wali Kota Jakarta Utara, belum ada kegiatan, Pak Kepala Puspangpol, Pak Nugraha, Bu Titi, dan seterusnya yang lain, dan Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia. Pagi ini sehat semuanya Ibu? Saya sampaikan, terkadang kita dalam kehidupan kita baru sadar setelah diingatkan dengan kejadian yang ada di sekitar kita. Sebagai contoh, dalam 1 minggu ini saya kehilangan rekan letting 2 orang. Yang pertama mungkin Bapak Ibu mendengar yang terjadi peledakan kemarin. Ini kebetulan ada rekan kami almarhum Kolonel CPL Antonio Hermawan, itu letting kami. Kemarin juga kami dapat informasi letting kami yang di Kakor Lantas Mabes Polri meninggal juga. Jadi saya baru diingatkan, ternyata saya sudah tua, gitu kan, seperti itu. Karena kita masih merasa sehat dan sebagainya, ternyata kita sudah tua, kan seperti itu. Sebagai contoh, Bapak punya gula. Nah, Bapak ini setelah saya tanya, punya gula punya. Dalam pemikiran saya, dalam otaknya beliau pasti penyakit, betul Bapak? Saya nggak nanya Ibu, karena tanya Ibu punya gula, boro-boro gula Pak, beras nggak punya, bawang nggak punya, dan sebagainya. Sehingga mindset itulah yang harus kita rubah, bahwasanya kita harus selalu sehat dan sehat. Baik, ini peran intelijen dalam sistem deteksi ini di masyarakat. Ini sebenarnya kalau nanti kita sampaikan materi, Bapak Ibu sekalian sebenarnya sudah melaksanakan, cuma tahu bahwa itu ternyata yang saya laksanakan sudah memenuhi sebagai mungkin naluri intel, segadini dan sebagainya. Lanjut. Ini biodata saya, nama Hendro Setiadi, kelahiran Kebumen, 8 November 73, pangkat Kolonel Armet, NLP status K2, saya di BIN, sumber dari Akmil 97. Pengalaman saya di Jawa Timur, lama, terus ke Aceh, dari Gresik, saya melanjutkan ke Kementerian Pertahanan dan sekarang di BIN. Lanjut. Sistem keamanan nasional membutuhkan peran vital intelijen. Dan dalam rangka kewaspadaan ini, intelijen sebagai mata dan telinga negara berperan dalam mengidentifikasi, menganalisis dan memprediksi ancaman di daerah. Lanjut.
inilah pengertian intelijen secara umum, usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan dengan metode-metode tertentu dan secara terorganisasi untuk mendapatkan atau menghasilkan produk berupa pengetahuan tentang masalah-masalah yang dihadapi, baik yang sudah, sedang, dan yang mungkin akan terjadi. Kemudian disajikan kepada pimpinan atau user sebagai bahan pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan tindakan dengan resiko yang telah ditentukan terlebih dahulu. Lanjut. Sementara untuk pengetahuan intelijen menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang intelijen negara, yaitu pengetahuan organisasi dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini, untuk penyelidikan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan, yaitu pengamanan dan penggalangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Lanjut. Sekarang tujuan intelijen. Tujuan utama intelijen adalah untuk membantu pengambilan keputusan strategis dalam menjaga keamanan nasional, terutama untuk atasan kita atau user informasi yang kita dapatkan. Lanjut. Fungsi intelijen di tingkat daerah mencakup pencegahan kejahatan, terorisme, konflik sosial, serta meminimalkan potensi bencana. Lanjut. Ini kalau intelijen adalah kemampuan bawahan untuk merasakan dan memahami informasi situasi atau ancaman yang belum jelas atau belum teridentifikasi secara jelas yang biasanya terkait dengan tugas intelijen atau keamanan. Ini juga bisa diartikan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi pola dan menghubungkan berbagai potongan informasi untuk membuat kesimpulan. Lanjut. Ini pengertian deteksi dini adalah proses identifikasi dini terhadap adanya potensi atau indikasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtimas sebelum masalah tersebut berkembang menjadi lebih besar. Lanjut. Ini strategi deteksi dini, yaitu mengumpulkan informasi dari berbagai sumber termasuk media sosial, masyarakat, dan lembaga terkait. Kedua, analisis informasi, menganalisis informasi yang terkumpul untuk mengidentifikasi pola, tren, dan potensi ancaman. Ketiga, evaluasi risiko, mengevaluasi tingkat risiko dari setiap ancaman yang teridentifikasi untuk menentukan prioritas. Lanjut. Ini tujuan deteksi dini, yaitu mengidentifikasi dan mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sedini mungkin, meminimalisir eskalasi konflik atau kasus yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Ketiga, memungkinkan penanganan yang lebih cepat dan tepat sehingga permasalahan tidak berkembang menjadi lebih besar. 4, menjaga stabilitas dan kondusivitas lingkungan masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban. 5, meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Lanjut. Pengertian cegah dini adalah upaya untuk mencegah masalah seperti konflik, masalah sosial, konflik radikalisme, toleransi, kekerasan dan lainnya sebelum terjadi. Lanjut. Cegah dini dan deteksi dini adalah dua konsep yang saling melengkapi dan penting untuk menjaga ketertiban, keselamatan, dan keamanan masyarakat. Dengan menerapkan keduanya, kita dapat mencegah masalah sebelum terjadi dan mengatasinya dengan cepat dan efektif. Lanjut. Lapor cepat adalah melaksanakan laporan tentang informasi yang didapatkan dalam kesempatan pertama guna memberikan masukan kepada atasan atau pihak lain yang dapat menjadikan bahan dalam menentukan langkah berikutnya. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, sebagai anggota masyarakat dan tokoh masyarakat, tentunya terkadang kita menjadikan pedoman atau dijadikan narasumber bagi atasan kita, sehingga setiap ada kejadian kita harus buat laporan. Minimal unsur yang ada dalam pelaporan, kalau kita biasanya ada jembatan keledek, siadi demen babi, si yaitu siapa, a apa, di mana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan bila mana. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian biasanya seperti itu. Misalnya ada kejadian di wilayahnya, di RT-nya atau RW-nya,
kita dimintai keterangan dari Bapak Kepala Desa atau dari Babin Kantipnas atau Babinsa dan sebagainya. Saya yakin Bapak sudah melangkah unsur-unsur ini minimal sebagai unsur-unsur awal. Siapa misalnya Budi, apa terjadi kecelakaan di mana, di jalan ini atau RW ini atau ini, dengan apa? Dengan mobil. Mengapa? Karena mungkin remblong, kurang hati-hatian. Bagaimana kejadiannya? Berarti kronologisnya dari arah timur ke barat, yang satu dari barat ke timur. Bila mana mungkin terjadinya pada saat sore hari jam sekian dan sekian. Minimal untuk dalam laporan minimal seperti ini. Untuk lebih jelasnya biasanya akan terrinci dengan keterangan-keterangan yang ada. Lanjut. Ini unsur-unsur kewaspadaan dini. Yang pertama intelijen. Yaitu intelijen merupakan unsur utama kewaspadaan dini, menyediakan informasi vital untuk analisis dan pengambilan keputusan. Pemantauan terhadap situasi dan kondisi daerah dilakukan secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda ancaman. Lanjut. Yang ketiga, sosialisasi tentang pentingnya kewaspadaan dini dan langkah-langkah pencegahan dilakukan kepada masyarakat. Keempat, penanggulangan ancaman dilakukan dengan strategis dan tindakan yang tepat melibatkan berbagai pihak. Lanjut. Kesimpulan, jadilah insan intelijen di wilayah kita masing-masing guna menciptakan situasi keamanan kerja masyarakat yang kita idam-idamkan. Sebagai pemimpin di masyarakat sudah sewajarnya menjadi panutan dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Penutup, intelijen dan kewaspadaan dini merupakan kunci dalam menjaga keamanan nasional. Dengan sistem intelijen yang efektif dan kewaspadaan ini yang terstruktur, Indonesia dapat meminimalkan risiko ancaman dan menciptakan lingkungan yang aman. Dan jadi kami yakin Bapak Ibu yang ada di ruangan ini sudah banyak makan garam dengan mungkin jabatannya diemban sebagai ketua RT, FKDM, RW dan sebagainya. Dengan pengalaman hidup yang ada, sebenarnya ini sudah dilaksanakan. Tetapi kita saling mengingatkan. Terkadang yang perlu kita tumbuh kembangkan adalah kepedulian. Terkadang kita dalam wilayah kita di situ ada orang nongkrong dan sebagainya. Kepedulian kita masih kurang. Mari kita tumbuh kembangkan kepedulian tersebut. Jika ancaman-ancaman yang kemungkinan terjadi, kita sudah mewaspadai. Bisa mencegah mungkin pembubaran dan sebagainya, sampai tingkatannya mungkin nanti kita melihat lingkungan kita secara besar. Di sana ada kejadian gini, tidak menutup kemungkinan merembet ke wilayah kita. Kita cari informasi dan sebagainya. Makanya terkadang sebagai seorang insan intelijen, terkadang kita berpikiran jauh ke depan. Sebagai contoh, mungkin kalau bukan aparat atau pejabat atau orang intelijen, begitu ada kecelakaan, kita sebatas kecelakaan, tapi bagi kita tidak. Begitu ada kecelakaan, kita lihat kecelakaan ini siapa dengan siapa. Oh, ini ternyata maaf saja dari ormas ini dari ormas ini. Bagaimana hubungan ormas ini dengan ormas ini? Kemungkinan begini dan sebagainya. Bapak juga seperti itu, punya wilayah di RW, RT RW. Ada warga kita yang maaf aja nakal, sering tawuran dan sebagainya. Waspadai betul. Ini kemarin ikut tawuran di sana. Tidak menutup kemungkinan suatu saat dia di grup pihak-pihak yang berlawanan berujung ke wilayah kita. Harus kita waspadai betul. Itu sampai ke masyarakat semua. Mungkin itu saja dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Tentunya kita juga masih dalam proses belajar dan sebagainya. Tapi yang jelas tumbuhkan kepedulian kita kepada masyarakat yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Mohan and Durdiri. Ambo Figa Cebua. Ambo Channel. Patamanganaphia News. Thank you, brother and my friends. Sampai Jumpa. Lupa di like, di komen, di subscribe. Lapaun Nasi Jaya berada di Jalan Menteng 58, Jakarta Pusat, tidak jauh dari Tugu Tani dan di samping kantor PP Muhammadiyah. Yuk mampir Lapaun Nasi Jaya. Ada tunjang, rendang,
gulai kambing, dan banyak lain pilihan di Lapau Nasi Jaya Ajo.